Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, Mas Kurnia dan juga Mas Ali Fikri. Kita tiba di segmen akhir, masing-masing akan saya tanyakan satu pertanyaan sebagai konklusi begitu. Nah, dari KPK sendiri, Mas Ali Fikri, bagaimana, seoptimis apa KPK terhadap Perma nomor 1 2020 ini dalam aspek tentunya peradilan tindak pidana korupsi, dan juga apakah bisa mendukung kinerja KPK dalam hal penindakan korupsi? Tentunya KPK juga ingin terus merecovery kepercayaan publik terhadap tindak pidana korupsi ini, Mas Ali Fikri. Baik, Mas Ikal. Tentu KPK optimis ke depan untuk pemberantasan korupsi dengan adanya Perma ini, setidaknya di pasal 2, pasal 3, tentu harapannya akan lebih baik ya, Mas Ikal. Nanti apalagi kemudian di penuntutan juga nanti KPK katakanlah kalau sudah selesai menjadi hal penting ketika dua hal ini ya, di penuntutan dan di pemidanaan nanti bisa sejalan gitu ya. Karena parameternya jelas dan kemudian nanti ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan juga terukur dengan sangat rasional. Sehingga tentu keadilan, kemanfaatan ya itu akan terwujud begitu, Mas Cikal. Kemudian yang kedua, tentu Perma 1 2020 ini KPK mendorong agar Mahkamah Agung segera untuk mensosialisasikan ya ke bawah, karena di beberapa daerah-daerah ini kan banyak kemudian kasus-kasus korupsi yang jauh lebih banyak ya daripada kemudian misalnya di Jakarta Pusat begitu ya. Dan agar ada satu pemahaman yang sama, saya kira begitu, sehingga nanti hasil akhirnya ketika kita bicara pemidanaan pun juga akan sama mengikuti peraturan Mahkamah Agung ini, begitu. Kemudian yang ketiga, untuk fungsi kontrolnya tentu di Badan Pengawasan ya, Mas Cikal, ketika pedoman ini apakah akan dijadikan pedoman oleh para hakim nanti ketika menyidangkan perkaranya. Begitu. Oke, Mas Ali Fikri, terima kasih, dan Mas Kurnia. Seoptimis pihak KPK dalam menanggapi Perma nomor 1 2020 ini, karena kalau kita tahu koruptor akan selalu melihat celah sekecil apapun untuk bisa mengakali aturan. Bagaimana? Ya, tapi memang ini niat yang baik dan memang ini langkah yang progresif juga dari Mahkamah Agung untuk membuat sentencing guideline terkait dengan pemidanaan. Lain hal dari itu sebenarnya Ketua Mahkamah Agung benar tadi kata Bang Ali, saya sepakat, sosialisasi harus gencar dan juga harus diberitahu kepada jajaran Mahkamah Agung. Kalau kita melihat Perma itu kan ada tabel yang akan diisi oleh majelis hakim. Kalau pertanyaan kita lebih lanjut, tabel ini akan digunakan untuk apa? Ketika memang pertimbangan hukum, ya pertimbangan hakim ketika memutuskan sebuah perkara itu tidak sinkron dengan amar putusan. Di pertimbangan itu cukup rigid dan cukup berat misalnya, tapi kenapa amar putusannya justru rendah? Dan hal itu harapannya bisa ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Banyak saya rasa instrumen yang bisa digunakan. Kalau memang terlalu ekstrim untuk memberikan sanksi kepada hakim tersebut, harusnya MA punya kewenangan untuk bertanya apa sebenarnya rasiologis dari hakim ketika memutuskan sebuah perkara. Kalau memang cukup janggal, harapan kita ada punishment juga yang baik dari Mahkamah Agung ke hakim. Pada intinya adalah jangan sampai memberikan celah tadi kepada para koruptor untuk mengakali apapun begitu. Terima kasih Mas Kurnia dan juga Mas Ali Fikri atas kebersamaannya pada pagi ini.